Halo semua, apa kabar? Minggu kemarin bagaimana kita lalui? Ya luar biasa ya, kita lalui dan happy karena endingnya bagus. Endingnya kita minggu overall profit ya, dan sesuai dengan analisa kita sebelumnya ya, kita sudah sempat analisa bahwa IHSG bergerak hari Jumat bergerak akan ditutup positif dan nutup gap juga, dan BEM perjalanannya sesuai dengan apa yang kita analisa market review di hari Kamis ya. Saya bikin malam market review, pagi-pagi saya launching buat di channel, dan perjalanannya sesuai ya, dan lumayan lumayan oke, kita bisa dapetin profit yang cukup bagus ya, dan candle weekly-nya juga ditutup hijau. Wow, itu oke banget, walaupun dia hijau tapi dia tidak melebihi candle kemarin ya, karena saya lihat juga masih sideways, maksudnya di minggu kemarin. Dan kondisi ini saya lihat masih akan berjalan beberapa waktu kayak seperti ini. Tapi it's okay, kita lihat chance untuk reboundnya masih terbuka lebar. Ya, tidak terasa juga kita sudah masuk di ini, kita akan menjalankan di minggu ketiga bulan September ya. Seperti kita predik di awal, kita berharap bahwa bulan September ini adalah bulan September ceria. Dan ya, kok rasa-rasanya, hawa-hawanya kita akan mengakhiri bulan September ini dengan baik ya. Itu harapan kita. Walaupun mungkin IHSG bergeraknya masih begitu, tapi saya cukup optimis bahwa perjalanan masih akan baik ya, masih akan baik. Dan kita akan sikapi di awal bulan Oktober ya, nanti akan ada perubahan indeks ya, cara penghitungan indeks tepatnya ya, yang mana pembobotannya nanti akan lebih ke free float ya, kondisi free float, yang saham yang beredar di kondisi market ya. Jadi bukan yang ada di dalam kondisi market cap. Jadi perhitungan pembobotan indeks bukan berdasarkan total kepemilikan saham yang beredar, tapi maksudnya yang ada, kondisi yang ada saat ini, tapi lebih ke kondisi yang sedang beredar dan free float terjadi, bisa ditransaksikan. Itu yang dihitung. Dan mungkin akan jadi lebih fair ya. Dan kemarin sempat ada yang nanya, berarti apakah nanti saham-saham blue chip yang khususnya yang kepemilikan saham yang beredar itu sedikit, itu berarti akan berkurang? Rasanya nggak juga ya, tapi kita coba nanti lihat pergerakannya. Tetap blue chip masih megang peranan nanti, walaupun nanti pengindeksannya mungkin agak sedikit berbeda. Contoh saat ini mungkin contoh BCA itu menguasai pembobotan ada sekitar 11-12% dari total dari indeks IHSG. Nah, untuk nanti setelah penghitungan baru, mungkin bisa ada di level 9 atau 10, 8 atau 9% dari IHSG. Nggak terlalu berubah signifikan. Karena khusus untuk BCA, karena memang yang free float-nya juga sudah terdistribusi dengan baik. Tapi ada yang masih banyak, yang beredarnya masih sedikit, contoh kayak HM Sampurna ya. Itu yang beredar nggak terlalu banyak mestinya, dan nanti akan berubah, pembobotannya akan otomatis terhadap indeks akan berubah. Dan ini kepakainya gimana sih Pak, pembobotan ini? Kenapa harus begitu gitu? Jadi banyak yang nanya mengenai pembobotan itu bagaimana, dan kenapa harus harus dirubah gitu loh. Nah, ini pengaruh dengan kalau Bapak Ibu menjadi seorang fund manager atau pengelola portofolio ya, yang beli saham berdasarkan pembobotan terhadap indeks. Nah, ini pengaruh ya. Jadi ketika dia lihat, oh kayaknya saham-saham ini nanti kalau di perhitungan baru bobot dia terhadap indeks akan semakin berkurang, maka secara tidak langsung dia harus kurangin porsi dia di portfolio ini. Artinya dia harus jual-jualin. Karena apa? Karena porsi dia, pembobotan dia terhadap indeks berkurang. Jadi jangan heran kalau kita lihat beberapa waktu ini kayak Sampurna, Unilever itu terkena impact yang kurang bagus. Kalau seperti KBRI, BCA rasanya fine-fine saja. Secara apalagi yang BRI kan baru right issue, dan
otomatis nanti saham beredar juga mungkin akan juga banyak ya, dan BCA juga mulai mulai banyak, makanya sebabnya beberapa waktu kemarin sempat turun tapi karena ada aksi jual, tapi rasanya nanti ke depannya begitu sudah mulai stabil dia akan rebound lagi. Manfaatkan momentum ini untuk menjadi areal belanja. Nah, itu kira-kira yang bisa saya bagi mengenai masalah pembobotan ini. Kita akan di bulan Oktober ya, bulan Oktober. Harapan saya tentu saja kenapa kita berharap September jadi September ceria. Harapan saya ketika masuk di bulan Oktober nanti masalah pembobotan ini di akhir bulan menjelang akhir bulan September tidak membuat market jadi turbulence atau aksi jual, banyak aksi jual. Tapi ingat, ada yang jual pasti ada yang beli. Dan tetap saja nanti akan mencapai titik equilibrium, titik keseimbangan. Harga yang turun terus pasti juga akan pada dasarnya akan ketemu dasar dan akan rebound. Dan harga saham yang naik terus juga pasti ada titik jenuh dan pasti akan terjual. Ya, itu keseimbangan alam, keseimbangan market di saham ya. Jadi jangan terlalu panik. Ketika dia naik pasti ada waktu turun, ketika dia turun pasti ada waktu naik. Udah gitu aja. Tenang saja. Dan untuk itu saya akan membagikan lagi di akhir minggu ini, saya akan bagikan satu satu insight buat teman-teman ya, teman-teman. Mungkin banyak yang ya mengenai saya tadi bagikan bahwa turun juga ada batas bawah, naik juga ada batas atas. Saya mau bagikan gini, 4 tahap, 4 kondisi pergerakan ya based on technical ya berdasarkan harga, 4 kondisi harga yang terjadi di market, di bursa ya. Pada dasarnya ada dibagi 4 ya. Pertama yaitu pasti adalah akumulasi ya, tahapan di mana saham itu diakumulasi. Jadi kalau bergerak datar lama terus tiba-tiba naik, berarti itu terjadi akumulasi. Ada akumulasi berarti ada uptrend, kondisi yang naik. Jadi kondisi di mana saham itu naik terus. Naik, pullback, naik, pullback, naik, pullback itu. Istilahnya advancing. Tahapan advancing, dia naik lagi, naik lagi, naik lagi. Uptrend ya, bullish. Terus ada kondisi di mana declining ya, kondisi dia downtrend. Dia bikin lower baru, lower low, lower low, lower low, tambah turun. Dan terakhir tentu saja ada distribusi. Ya, ada yang saham yang tiba-tiba sideways, tiba-tiba bam turun gitu ya. Nah, contoh-contohnya apa aja? Apa aja sih? Seperti apa yang kita mau lihat ya? Nah, contoh akumulasi. Yang saya bagikan ini, chart ini cenderung bukan rekomendasi beli, tapi lebih pada pembelajaran ya. Kita ini pembelajaran kondisi market, pergerakan market ya. Oke, coba kita cek sebentar. Nah, kalau kayak composite ini advancing namanya ya, uptrend, dia naik, cenderung naik. Jadi dalam beberapa waktu ini walaupun sideways dia tetap naik ya. Naik terus. Nah, ini contoh yang advancing. Ada yang contoh advancing lain adalah sedang naik terus apa ya? Kemarin Akra kalau nggak salah. Nah, ini juga advancing. Nah, ini di sini ada 2 model yang saya mau kasih tahu. Ini sudah advancing dan naik terus. Dan yang ini adalah akumulasi. Jadi ketika dia bergerak sideways, ya ini bergerak sideways. Jadi dia kondisi ini dia lagi bergerak sideways. Nah, dia lagi bergerak, kelihatan kan polanya dia lagi bergerak sideways dan tiba-tiba bam dia naik. Nah, ini fase akumulasi ya, fase akumulasi dia lagi bergerak. Tiba-tiba bam, habis dia meledak, dia rebound. Nah, ini penting banget kita untuk mencermati ini. Jadi untuk melihat sideways yang seperti apa sih yang tiba-tiba breakout. Nah, kan kemarin biasa ada orang tanya, "Pak, breakout saya sering ini Pak kejebak." Bilangnya breakout tapi malah ambiar. Nah, kita harus lihat fase di belakangnya ini apa kondisinya ya, kondisi ini apa. Jadi jangan pokoknya mentang-mentang breakout langsung berarti tubruk terus, belum tentu. Ada hal yang breakout pun bisa ambiar.
Ya, terus kalau distribusi itu kondisi seperti apa ya? Sebentar, cek dulu. Ini kalau ini sih cari yang jelas lagi uptrend terus tiba-tiba dia turun. Apa ya? Hmm, 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 hmm. Kalau Teki kemarin waktu dia sebelum dia naik gimana ya? Nah, mungkin ini kali ya. Jadi ketika dia lagi up, terus tiba-tiba dia sideways, dan sideways dia jebol support. Nah, yang kayak kondisi ini berarti distribusi. Ini kelihatan di sini dia bergeraknya masih di level ini. Nah, dia bergerak sideways, terus tiba-tiba dia jebol support, bam. Nah, ini berarti dia distribusi ya, kondisi ini distribusi. Ini juga sama, kondisi yang distribusi adalah seperti ini. Ini penting kita untuk ngenalin, kalau ngenalin kondisi tren ya. Jadi fase, jadi dia lagi sideways, terus tiba-tiba dia jebol lagi ya ini. Nah, ini pola distribusi ya. Dan ini contoh tekim. Jadi penting buat kita untuk kenalin pola ya, pola. Kalau yang ini jelas ya, kalau yang ini declining ya, ini downtrend. Udah nggak usah ngomong dah. Kayak Unilever itu juga. Nah, ini udah downtrend, ini udah kayak gini ya. Tuh. Ah, ini juga, ini mungkin ini juga pola distribusi nih. Ini pola distribusi nih. Nah, ini pola distribusi banget ini kalau ini nih. Ini coba saya zoom, geser sini. Nah, ini pola distribusi nih. Dia setelah naik, sebentar. Setelah naik, terus dia sideways lama dan tiba-tiba dia jebol. Kalau di winner stock gampang sebenarnya. Kalau mau lihat tren sideways jebol, pokoknya dia di bawah V-line, turun jebol di bawah dan udah dead cross semua. Cenderung dead cross ya, skyline turun di bawah V-line, selendang turun di bawah V-line. Ini biar rugi juga jualan aja pokoknya. Nah, ngeri, dari 8 ribuan di tahun 2020, sekarang Unilever ada di level 4 ribuan. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun dia minus 50%. Nih, ini di bulan September harganya masih di level 8.200, 8.300, 8.400. Dan setahun kemudian dia ada di level 3.000, di level 4 ribuan. 4 ribu. 3999, 3950. Ya, antara 3950 sampai 4 ribu. Nah, itu berarti downtrend berat ya. Jadi udah dah. Nah, ini. Harga Unilever sekarang setara dengan harga Unilever di tahun 2011. Atau tertinggi di level harga tahun 2010, yang mana 11 tahun yang lalu. Wow, ngeri banget ya. Ya, tentu saja kita nggak mau bahas ini. Yang di sini saya mau bahas bagaimana cara mengidentify tren. Jadi tren itu ada 4 fase, ya ada 4 tahapan yang mesti Bapak Ibu perhatikan. Ya, jadi ketika tren, kita kan di beberapa waktu yang lalu saya sempat sharing mengenai tren follower ya. Nah, ini adalah lanjutannya mengenai tren follower. Jadi, di dalam tren follower penting sekali kita mengidentifikasi tren yang ada sedang terjadi, kondisi saat ini gimana. Jadi, mulai masuk ke fase apa gitu ya. Jadi, di fase-fase ini penting kita sikapi. Jadi, jangan langsung kita pokoknya semua main dihajar aja. Kita penting untuk melihat, untuk punya kacamata yang melihat kacamata elang istilahnya. Dengan menggunakan mata elang, melihat dalam ketinggian kondisi ini lagi gimana. Caranya gampang, caranya kita zoom out mungkin lebih baik kayak saya tadi, saya zoom out. Nah, kelihatan pergerakannya, kita kelihatan trennya. Kalau Bapak Ibu nggak punya software chartis kayak gini, Bapak Ibu bisa menggunakan software yang ada di Sekuritas. Ya, di aplikasi trading biasanya juga ada. Jadi kita bisa lihat kondisi tren di zoom out, kita bisa lihat kondisi. Bisa lihat dari weekly juga, dari monthly juga ya, itu bisa. Ya, oke.
Ya, itu yang saya bagikan di akhir minggu ini ya. Jadi, bagaimana caranya kita untuk identify, untuk mengenal fase-fase tren yang sedang terjadi di saham. Tentu saja lebih bagus kita dapat kondisi di mana lagi akumulasi ya. Caranya gimana untuk melihat akumulasi? Cari saham yang kondisi habis downtrend dan dia mulai sideways di bawah ya. Sideways di bawah, terus kemudian dia bisa breakout. Nah, kalau dia lagi sideways ini kita lihat. Kalau dia breakoutnya ke atas, wah ini berarti potensial untuk, berarti kemarin itu dia kemarin itu akumulasi. Jadi ketika dia breakout, wah ini kita boleh atur strategi untuk beli. Kalau dia breakoutnya ke bawah, ya berarti kemarin terjadi sedang distribusi. Sebenarnya sesimpel itu. Cuma kalau di winner stocks kita ada tools tambahan yang saya sebut biasa smart money management. Ini ya, smart money management. Di smart money management kelihatan banget sih sebenarnya kalau lagi distribusi atau enggak. Jadi kalau lagi sideways kayak gini, nih lagi sideways di sini dan kondisi sideways dia beranjak di bawah, berarti dia lagi distribusi. Ya, gampang banget lah pokoknya. Di daily kelihatan juga. Jadi kalau dia lagi sideways tapi posisinya banyak di bawahnya, nah itu berarti lagi distribusi. Nih, kelihatan nih. Bam, bam, bam. Banyak di bawahnya. Pokoknya puncaknya ke bawah lebih jauh ketimbang naik. Naiknya juga cuma dikit, terus tiba-tiba dia turun lagi. Naik cuma dikit, dia turun lagi. Dan turunnya, kalau dia turun ke bawah, histogramnya panjang. Itu berarti sedang terjadi distribution. Orang istilahnya markup distribution juga bisa, ya. Oke. Jadi smart money ini kepake banget, ya, kepake banget. Bisa nggak, Pak? Kita pakai smart money doang untuk bisa mengidentify trend. Sejauh ini sih bisa, sejauh ini bisa. Coba kita gulung ke atas ya, kita gulung ke atas. Nah, kan smart money doang nih. Kita coba mau lihat tren apa? Coba kita mau lihat tren. Mau lihat tren yang sedang terjadi kondisinya apa ya? Contoh SCMA mungkin. Oh, SCMA bagus ya. Wah, ini keren ini SCMA. Gampang lihatnya kan? Nah, ini. Beli ketika dia mulai naik, ketika dia mulai turun kita jual. Gituin aja. Coba kita cek. Kalau beli di sini, ini kalau saya gambar di sini masih berubah dia. Ini jual di sini. Ini kalau di kebawahin, tuh pas banget kan? Beli di sini, jual di sini itu. Nggak ketinggalan. Coba kalau naikin lagi, lihat yang lain. Apa ya? Telkom deh. Nah, Telkom ini kelihatan, kelihatan dia punya trennya. Kemarin-kemarin sempat banyak di bawah nih, kemarin sempat banyak di bawah, lihat tuh, banyak di bawah. Ini berarti selesai sudah ya, nggak usah trading di sini. Coba saya, ini kan banyak di bawah nih, banyak di bawah tuh lihat. Kita coba di sini kita kasih lihat yang banyak di bawah itu kondisi gimana. Tuh lihat tuh. Kalau banyak di bawah lihat downtrend berat. Jadi tanpa tanpa lihat chart ini, lewat pakai smart money kita juga bisa kelihatan sih ini lagi distribusi. Jadi bagi teman-teman yang lagi galau-galau, wah bandarmologi nanti gimana ya, atau hitungin nanti bandar transaksi sekuritas nanti, net buy sell sekuritas nanti cara ngitunginnya gimana ya kalau ditutup dalam bursa per Desember kan. Nah, untungnya di Winnerstock sudah antisipasi itu dan kita udah bisa. Tanpa itu udah bisa. Nah, ini beli di sini, saya sengaja kasih tinggi biar jelas. Ya, ketika dia udah mulai di sini kita jualan. Terus di sini mulai beli lagi. Enak kok. Ini anggap saya sengaja nggak terlalu ini ya. Sampai di sini kita masih masih belum jualan lah. Kita anggap kita belum jualan di sinilah, anggaplah di sini jualan. Walaupun kemudian dia naik lagi ya. Ini juga sama di sini beli, di sini jualan.
Ini beli lagi kondisi. Sebenarnya kalau kondisi yang ini nggak usah jual, nggak apa-apa. Coba kita scroll trennya. No, beli, jual. Enak banget tuh. Saya zoom aja deh. Beli di sini. Ya, ini saya scroll ke bawah. Beli di sini, lihat tuh. Nih, beli di sini. Di sini jualan. Nah, wah, pas banget. Begitu dia naik, toh turun juga di area ini. Berarti jualan di sini adalah titik paling tepat nih, karena endingnya di hari ini. Nah, kalau ini sebenarnya juga bisa nih beli, tapi jual. Tapi kita nggak ngambil di itu. Yang kita ambil di sini. Ini beli di sini, kita jualan lagi di sini. Wow, trennya jelas banget ya. Kita bisa baca tren ya. Terus ini beli, nih di area ini beli, di kotak biru ini kita beli. Di sini kita mulai jualan. Oh. Kita jualan di sini nih, tuh pasti puncak. Habis itu sebenarnya di sini udah boleh beli lagi. Nah, Telkom berarti boleh atur strategi beli lagi nih. Ya, jadi dengan menggunakan smart money dari winner stock, kita juga udah bisa nih melihat tren dan kita bisa melihat, namanya smart money ya, bagaimana kita melihat uang yang sedang beredar yang lagi banyak ditransaksikan. Nah, ini ketika downtrend ya selesai karena dia ada di sini nih, ya. Dan ini ketika dia mulai naik, wah, cakep nih beli di sini. Beli di sini confirm nih karena kalau belinya di sini bisa kayak jebakan Batman dan galau. Kelihatannya sederhana ya. Wah, Pak, beli di sini, kalau di sini turun sini mas saya tahan. Siapa bilang, ya kan? Biasanya kalau udah beli di sini dan balik lagi ke modal, terus tiba-tiba besoknya lagi di bawah modal, aduh rasanya itu gigi sakit, cekot-cekot itu rasanya, gregetan gitu ya. Tahu-tahu begitu kita cut loss di sini, pikirnya wah turun nih. Yang kemarin kan downtrend, wah kita kena jebakan Batman nih, turun nih, turun nih. Begitu kita cut loss di sini, besoknya di rebound, rebound gini. Rasanya gimana? Rasanya sakitnya tuh di sini ya. Waduh, kayak mau dicabik-cabik gitu rasanya. Ya gitu, kayak orang lagi patah hati ya. Jadi mengenal tren dan cara 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 antisipasinya dengan winner stock begitu mudah ya, begitu mudah. Ya ini sekaligus promo ya, bagaimana begitu mudahnya trading mengenal terjadinya akumulasi dengan cara yang sangat-sangat sederhana, nggak ribet, nggak pakai ribet. Ya, tapi tetap ya penting juga ya, tadi yang sudah saya bagikan, 4 hal yang saya bagikan, 4 fase dalam mengenal tren. Itu juga penting untuk mengenal fase. Oke. Ya, sekarang kita akan masuk ke market review ya, market review kondisi di akhir pekan dan kita antisipasi pekan depan bagaimana. Mungkin saya kasih lihat dulu chart composite ya. Ya, ini dia. Saya zoom aja. Oke, ini asing masih buka net buy ya, plus 610,7 miliar, wow banget. Dan prediksi ya, dia nutup gap, tertahan di level skyline, dia mantul. Sekarang ada dibikin candle hijau ya. Dan kalau lihat kondisi begini, hampir bisa dipastikan candle kita solid, bagus weekly-nya ya kan, solid. Walaupun dia belum bisa bikin higher high, tapi menunjukkan bahwa tren pada dasarnya lagi masih upman, masih uptrend, cuma lagi sideways aja. Jadi potensial untuk rebound kembali ya, kita nantikan minggu depan. Level minggu depan saya lihat IHSG masih bergerak di rentang 6144 sampai dengan 6 mungkin nggak sampai 6045 tapi lebih 6070-an ya, tapi harapan saya dia bisa naik level di 6180. Kalau dia bisa naik 6180, wow, keren lah. Oke, itu komposit kita ya, komposit. Dan transaksi penutupan kemarin Jumat high banget, tinggi banget. Lihat dia punya valuasi 12,9 triliun, volume yang tinggi. Dari sini saya cukup melihat optimisme pasar yang menyambut minggu depan tuh dengan baik lah ya. Asing juga masuk terus sepanjang minggu ini. Keren. Terus selanjutnya bagaimana dengan sektoralnya? IDX Basic. Wah, rebound dari support. Oke, masih sideways. Kemarin yang saya bilang perhatikan tuh finance dan apa ya kemarin ya? Coba kita sembari lihat.
Consumer cyclicals juga rebound, tapi nggak signifikan. Tapi reboundnya lumayan nih dari Skyline, cakep lah. Tertahan Skyline dan dia rebound. Membuktikan bahwa garis yang tercipta berdasarkan kuantitatif trading kita sangat-sangat solid ya, relevan banget. Nih, lihat. Mantul dari Skyline dan sekarang juga teruji. Skyline kembali teruji ya. Terus sektor energi, nah, bikin model galau begini dan koreksi. Waspadai koreksi lanjutan menuju selendang. Harapan saya mantul dari areal selendang ini. Finance, nah finance bener kan rebound ya. Sesuai prediksi kita, sektor finance yang berpotensi untuk rebound. Healthcare juga rebound, cakep. Jadi silakan lanjut nih bagi Bapak Ibu. Tenang-tenang aja lah sektor healthcare, rasanya kita udah kode sektor healthcare dari sejak bawah ini, kita udah kode ya. Infrastruktur juga kemarin juga kita bilang keren ya, mantul dari ini dan hari ini, wow, keren banget. Terus, industri belum. Industri kemarin kita berharap dia bisa rebound, tapi ternyata dia malah lanjut koreksi dan uji selendang dan dia naik. Harapan saya minggu depan dia udah naik lagi, comeback di atas selendang sektor ini. Infrastruktur sudah, consumer non-cyclicals masih going under, ya, masih ke bawah lagi. Properti masih sideways di situ-situ saja, masih kurang menarik. Tekno juga masih sideways-nya panjang. Nah, kalau yang kayak gini nih, hati-hati. Itu sebabnya saya selalu warning saham yang ada di sektor tekno. Karena dari sideways-nya setelah dia uptrend. Saya khawatir ini adalah markup distribution, ya, hati-hati. Terus habis itu ada sektor transportasi. Wow, apa-apaan ini? Keren banget sektor transportasinya nih. Transportasi dan logistik. Ini juga sudah saya kode udah sejak lama ya. Sejak di sini sudah saya kode, saya sudah bilang bahwa sektor transportasi ini adalah salah satu penopang ekonomi masa depan ya. Karena Indonesia terdiri dari negara kepulauan dan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik sangat-sangat vital ya, sangat vital bagi distribusi barang perekonomian Indonesia ya. Ya itu secara sektoral. Kalau lihat sektoralnya sih ruang untuk dia comeback naik masih cukup besar. Walaupun kayak sektor transportasi ini, kalau saya bilang jangan dikejar, potensial koreksi dulu, beli ketika ada koreksi, ya. Enak banget lah, trading tuh nyaman kok, trading itu gampang. Selama kita cukup mau belajar, ya. Banyak sekali teman-teman kita yang masih susah banget untuk belajar. Saya bingung, sampai sekarang bingung. Lebih suka terima jadi, dapat rekomendasi langsung buy. Nggak mau, entah kenapa, apakah mental block atau kesulitan untuk belajar. Itu sayang banget gitu, sayang banget. Dunia saham adalah dunia yang menyimpan potensi begitu besar, dan kalau tidak kita belajar dengan baik, kita cuma mengandalkan orang saja, just matter of time, hanya masalah waktu, kita akan terperosok ke dalam lubang yang gelap, gulita. Ya, bukan nakut-nakutin, tapi coba deh tanya beberapa teman-teman kita yang sudah ngalamin itu semua. Mereka akan bilang, lebih baik belajar dulu sebelum mengarungi lautan ini ya. Ini boleh dibilang kalau ini masuknya ke begitu cuacanya buruk, wah udah selesai sudah ya. Kita bisa aja berpotensi langsung karam, langsung tenggelam. Tanpa skill yang baik, that's it ya. Ya, itu Bapak Ibu video kita di akhir minggu ini ya. Nggak terasa ya, sudah di akhir minggu lagi. Dan jangan lupa untuk bikin trading plan, pelajari, nonton ulang video-video saya kalau pas lagi longgar. Banyak insight-insight, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik ya. Semakin banyak belajar, semakin ngelotok, semakin ada di dalam kepala kita, masuk ke dalam alam bawah sadar kita, nanti refleksnya, psikologi tradingnya akan jadi jauh lebih matang, lebih mature, lebih relax, lebih santai, lebih confident lah dalam trading. Oke, ya itu aja. Selamat berakhir pekan, Bapak Ibu. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan dan sehat selalu. Happy cuan selalu ya. God bless.